Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekadar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, di mana episode kali ini diawali pasukan Pajajaran sudah tiba di medan pertempuran. Begitu juga dengan pasukan Iran. Kedua belah pihak sudah tiba di medan pertempuran dan sudah saling berhadapan satu sama lain untuk memulai peperangan. Saat sudah berhadapan dengan Pajajaran, Sultan Ardashir dikejutkan dengan ketidakhadirannya Kian Santang dalam pertempuran kali ini. Sultan Ardashir pun berkata dalam hatinya, biasanya Raden Kian Santang selalu berdiri paling depan, tapi kenapa di pertempuran kali ini posisinya diganti oleh orang lain? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa alasan Raden Kian Santang tidak mengikuti pertempuran kali ini? Tapi yang jelas ini adalah sebuah keberuntungan untuk diriku dan juga kerajaan Iran. Dengan tidak adanya Kian Santang di dalam pertempuran ini, maka aku yakin aku akan menghancurkan dan menundukkan Pajajaran. Kehadiran Panglima Basar juga membuat Prabu Siliwangi terkejut. Bagaimana tidak terkejut, Panglima andalan mereka tiba-tiba diturunkan di dalam pertempuran kali ini. Panglima Basar? Siapa itu Panglima Basar, ayahanda? Tanya anak-anak Prabu Siliwangi. Panglima Basar adalah panglima kebanggaan kerajaan Iran. Dia adalah panglima andalan Iran. Dia adalah seorang panglima dari Iran yang sangat ditakuti musuh-musuhnya. Kekuatan dan ketangguhan yang ia miliki membuat namanya dikenal luas. Kalian semua harus berhati-hati saat berhadapan dengan Panglima Basar, karena ia bukanlah lawan yang sembarangan, ungkap Prabu Siliwangi. Baik ayahanda. Panglima Basar juga ikut terkejut saat tidak melihat Kian Santang di dalam formasi perang Pajajaran. Nama Kian Santang sudah dikenal luas bahkan sampai ke kerajaan Iran. Di mana Raden Kian Santang? Kenapa ia tidak hadir di medan pertempuran kali ini? Tanya Panglima Basar. Jadi kau mengenal Kian Santang, Panglimaku? Ya, yang mulia, aku mengenal Raden Kian Santang. Namanya sudah sangat dikenal luas, bagaimana bisa aku tidak mengenalnya? Aku akui dia adalah anak yang sangat sakti dan berbakat. Aku sangat menghargai ketangguhan dan kemampuannya dalam berperang. Tapi yang jelas ini adalah keuntungan bagi kita. Dengan tidak adanya Kian Santang, maka kita dapat dengan mudah menghancurkan dan menaklukkan Pajajaran. Selanjutnya, akhirnya genderang perang sudah dimulai. Matahari sudah mulai terbit, tandanya pertempuran sudah akan terjadi. Kedua belah pihak sudah siap untuk memulai pertempuran. Serang! Teriak lantang Prabu sembari menunjukkan telunjuknya ke depan. Semua pasukan Pajajaran maju secara bersamaan. Serang mereka semua, prajuritku! Teriak Sultan Ardashir sambil menunjukkan ke depan. Pasukan Iran maju secara bersamaan lalu menghadapi pasukan Pajajaran. Prajurit Pajajaran dan prajurit Iran sudah saling adu pedang. Pertempuran sudah dimulai. Walang Sungsang dan Gagak Ngampar membantu prajurit Pajajaran melawan prajurit Iran yang sangat tangguh. Sedangkan Prabu Siliwangi dan Syekh Nurjati menghadapi Sultan Ardashir. Aku adalah lawanmu Siliwangi, majulah.
Baiklah, kita buktikan siapa yang akan menang di antara kita. Prabu mengeluarkan kujang kembarnya dan Sultan Ardashir mengeluarkan pedang miliknya. Keduanya bertarung dengan sangat sengit. Tebasan pedang dari Sultan Ardashir berhasil ditangkis dan dibalas oleh Prabu menggunakan kujang kembar miliknya. Kemudian di sisi lain Dewana dan Surawisesa harus menghadapi panglima terkuat Iran, yaitu Panglima Bashar. Salam hormatku, bisa bertemu dengan pengganti Raden Kian Santang. Lebih baik kau diam dan lawanlah aku, balas Dewana sembari menunjuk ke arah Panglima Bashar. Dengan tenangnya Panglima Bashar menghadapi Dewana dan Surawisesa. Dewana dan Surawisesa sempat dibuat kesulitan oleh Panglima Bashar. Kemahiran Panglima Bashar dalam memegang pedang membuat Dewana dan Surawisesa dibuat kesulitan, ditambah lagi Panglima Bashar sudah berpengalaman dalam berperang dibanding dengan Dewana dan Surawisesa. Prabu Siliwangi masih bertarung dengan sangat sengit melawan Sultan Ardashir. Keduanya saling membalas serangan satu sama lain. Kekuatan kujang kembar milik Prabu Siliwangi mampu membuat Sultan Ardashir terpukul mundur. Gagak Kampar dan Walang Sungsang yang sibuk membantu prajurit Pajajaran menghadapi prajurit Iran harus terpecah belah karena konsentrasinya terganggu. Keduanya hilang konsentrasi dan membuat keduanya terluka di bagian lengan dan kepala. Prajurit Iran adalah prajurit yang sangat licik dan pintar. Mereka mampu membuat Walang Sungsang dan Gagak Ngampar hilang konsentrasi. Teriak Gagak Ngampar sambil memegang kepalanya yang terluka. Raka, kau baik-baik saja? Aku terluka, Rai. Kepalaku sangat sakit sekali. Astagfirullahaladzim. Bertahanlah, Raka. Peperangan antara Iran dan Pajajaran masih berlanjut. Dewana dan Surawisesa sempat terpukul mundur oleh tebasan pedang milik Panglima Bashar. Hei kau Panglima bodoh, kau kira kau bisa mengalahkanku? Aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku, maka dari itu kau dengan mudah bisa memukul mundur diriku, ucap Dewana dengan nada sombong sembari menatap tajam ke arah Panglima Bashar. Panglima Bashar hanya terdiam tanpa menanggapi perkataan Dewana. Dewana sudah tersulut emosi mengeluarkan jurus cakar Dewa Harimau miliknya, lalu menyerang Panglima Bashar. Dengan tenangnya Panglima Bashar menahan jurus cakar harimau milik Dewana dengan pedangnya. Ternyata Dewana mampu memukul mundur Panglima Bashar menggunakan jurus cakar Dewa Harimau miliknya hingga membuat lengan kanan Panglima Bashar terluka. Dewana mendekat ke arah Panglima Bashar lalu mencengkram leher baju perang Panglima Bashar dengan erat. Hanya segitu kemampuanmu, Panglima bodoh. Orang-orang yang menyebutmu sebagai Panglima yang ditakuti adalah orang-orang yang lemah dan pengecut. Kau tidak lebih dari seekor tikus yang lemah. Kau dipuji-puji sebagai Panglima yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi di depan diriku, itu semua tidak ada apa-apanya, ucap Dewana sembari menunjuk ke arah Panglima Bashar. Lagi dan lagi Panglima Bashar hanya diam sembari tersenyum sinis kepada Dewana. Kenapa kau diam, hah? Apa kau takut denganku? Tanya Dewana sombong. Tiba-tiba Panglima Bashar memegang leher Dewana dengan sangat kuat lalu memukul habis-habisan wajah Dewana hingga babak belur. Lalu setelah itu Panglima Bashar menendang Dewana sampai jatuh ke tanah. Alhasil Dewana tersungkur tak berdaya. Wajahnya dipenuhi luka-luka akibat pukulan dari Panglima Bashar. Kini giliran Panglima Bashar yang membalas ucapan Dewana. Ia mendekat ke arah Dewana yang sudah tersungkur tak berdaya. Inilah akibatnya jikalau kau tidak pernah menghargai lawan-lawanmu, Raden. Menghargai lawan adalah kunci kemenangan. Ingatlah itu, ucap Panglima Bashar sambil tersenyum sinis kepada Dewana. Secara mendadak keadaan menjadi terbalik. Yang tadinya Pajajaran dapat memukul mundur pasukan Iran tiba-tiba menjadi Pajajaran yang terpukul mundur oleh pasukan Iran.
Prabu Siliwangi yang tadinya mampu membuat Sultan Ardashir tak berdaya, tiba-tiba Sultan Ardashir membalas Prabu dan membuat Prabu yang sekarang tak berdaya. Gagak Ngampar dan Walang Sungsang sontak cemas melihat ayahandanya yang sudah tersungkur. Dengan cepat mereka menghampiri Prabu Siliwangi. Ayahanda baik-baik saja. Ayahanda terluka dalam, putraku, jawab Prabu terbata-bata. Bertahanlah ayahanda. Sultan Ardashir langsung mendekati Prabu dan kedua putranya lalu menodongkan sebuah pedang ke arah mereka bertiga. Prajuritku, kelilingi mereka dan jaga mereka agar mereka tidak bisa kabur dari diriku, teriak Sultan Ardashir. Prajurit Iran berbondong-bondong mengelilingi Prabu dan kedua putranya sambil menodongkan tombak dan pedang ke arah mereka bertiga. Kini Prabu dan kedua putranya tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka sudah dikurung oleh ratusan prajurit Iran. Terlebih lagi Dewana Surawisesa dan Syekh Nurjati sudah tak berdaya. Mereka bertiga dihajar habis-habisan oleh Panglima Bashar. Ketiganya di dalam tawanan Panglima Bashar. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.